semata yang tidak ada syarikat baginya. Kata beliau menjelaskan ucapan beliau tersebut, wa amma qawluhu wahdahu la syarika lahu fahuwa ta'kidun lima dallat alaihi kalimatut tauhid. Ucapan beliau hanya kepadanya semata, la syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Kalimat tersebut merupakan ta'kid, penegasan, penguatan, lima dallat, terhadap makna yang dikandung di dalam kalimat at-tauhid. Apa kalimat tauhid? Kalimat apa? La ilaha illallah. Jadi wahdahu la syarikalah itu sama maknanya dengan la ilaha illallah. Didatangkan untuk apa? Untuk menegaskan lagi, menguatkan lagi, ya. Menegaskan lagi, menguatkan lagi. Karena memang di dalam kalimat la ilaha illallah mesti kita tetapkan sesembahan yang benar hanyalah Allah. Kemudian kita hilangkan segala bentuk kesyirikan, ya, kita hilangkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian wa qawluhu, dan ucapan Syekhul Islam setelah beliau mengatakan wahdahu la syarikalah, beliau mengatakan iqraran bihi. Beliau mengatakan iqraran bihi, dengan ikrar, yaitu dengan apa? Penetapan yang sebenar-benarnya dengan hati dan lisan akan benarnya kalimat tauhid tersebut, akan benarnya kalimat tauhid tersebut. Juga iqraran bihi merupakan masdarun muakkidun, merupakan masdar. Ini pembahasan nahu yang merupakan salah satu cabang dari cabang bahasa Arab, ya. Masdar yang diinginkan beliau di sini adalah maf'ulun mutlak. Sebuah kalimat yang didatangkan untuk mengulangi kalimat sebelumnya, ya, dengan beberapa tujuan. Tujuannya di sini untuk kalimat ini muakkidun, untuk menegaskan lagi. Menegaskan lagi, kata beliau, li ma'na fil ashhadu. Makna yang terkandung dalam sebuah fil ashhadu. Apa makna yang terkandung dalam fil ashhadu? Di dalamnya maknanya adalah ikrar pula, menetapkan dengan lisan, ya. Di antara maknanya adalah menetapkan dengan lisan dan dengan hati bahwasanya apa? Tidak ada sembahan yang benar melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Didatangkan untuk menegaskan lagi, ya. Jadi berulang-ulang kali. Tadi wahdahu la syarikalah, kemudian iqraran bihi lagi, ya. Dengan menegaskan bahwa benar-benar tidak ada sembahan yang benar hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, muakkidun lima'na fi'il ashhadu, untuk menegaskan, menguatkan lagi akan makna yang terkandung dalam fi'il ashhadu. Disebutkan tadi apa? Maknanya menetapkan, gitu. Karena ashhadu telah kita sebutkan makna sebelumnya adalah, yaitu apa? Saya mengkhabarkan, mengumumkan yang dilandasi dengan apa? Ilmu dan keyakinan yang benar, bahwasanya tidak sembahan yang benar melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengkhabaran tersebut memang diikrarkan di dalam hati dan dengan lisan. Harus ditetapkan di dalam hati, kemudian dengan lisan, gitu ya, dengan lisan. Kemudian kata beliau, wal murad, dan yang diinginkan dengan makna iqraran bih, dengan menegaskan lagi akan makna kalimat asyhadu tersebut, adalah iqrarul qalbi wal lisan, penetapan dengan hati dan lisan, ya, mengikrarkan dengan hati dan lisan. Ini ikrar sudah bahasa Indonesia, ya. Bahasa Arabnya iqrar, ya. Bahasa Arabnya ikrar, bahasa Indonesia apa? Ikrar, gitu ya. Mengikrarkan dengan hati wal lisan, ya. Hati dan apa? Lidah. Jadi mesti diucapkan dengan lisan, ya. Wa qauluhu, dan ucapannya, kelanjutan ucapan Syekhul Islam lagi, setelah beliau mengatakan wahdahu la syarika lahu iqraran bihi, kemudian beliau mengatakan wa tauhidan, dan mentauhidkannya, ya. Apa yang diinginkan dengan makna ini?
yaitu ikhlasan lillahi azza wa jalla fil ibadati, yaitu mengikhlaskan seluruh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan segala bentuk peribadatan kepada Allah semata. Fal muradu bihi at-tauhidu al-iradiyyu at-talabi. Yang diinginkan dengan tauhid yang diucapkan oleh Syekhul Islam yang tadi dijelaskan adalah mengikhlaskan ibadah adalah at-tauhidu al-iradi at-talabi. Sebelum saya menjelaskan penjelasan beliau di sini, kita sebutkan dulu tauhid tersebut terbagi menjadi berapa? 3 ya. Ada tauhid uluhiyah, itu mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Maksudnya kita serahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Di sana ada tauhid apa? Ar-rububiyah. Itu meyakini mengesahkan Allah dalam rububiyah. Maksudnya adalah kita meyakini hanyalah Allah satu-satunya yang memberikan apa? Rezeki. Hanyalah Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini. Dan seterusnya berkaitan dengan tauhid apa? Ar-rububiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid apa? Tauhid al-asma was sifat, ya, mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Bahwasanya tidak ada sifat yang serupa dengan sifat Allah dari makhluk. Kan gitu ya. Itu 3 jenis tauhid. 3 jenis tauhid. Dari 3 jenis tauhid tersebut ternyata ada penamaan lain lagi yang beliau akan sebutkan di sini, ya. Yang beliau akan sebutkan di sini. Baik. Kata beliau, "Fal muradu bihi at-tauhid al-iradi." Dan yang diinginkan dengan ucapan Syekhul Islam wa tauhidan adalah tauhid al-iradi at-talabi. Adalah tauhid al-iradi at-talabi. Maksudnya adalah tauhid al-uluhiyah, ya. Tauhid apa? Al-uluhiyah, yaitu tauhid mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa dikatakan al-iradi? Tauhid yang dimaksudkan at-talabi dan yang dituntut. Ya. Dan yang dituntut. Karena kenapa dimaksudkan? Kan demikianlah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dimaksudkan untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. At-talabi, kenapa dikatakan talab, dituntut? Nah, karena demikianlah yang dituntut dari dalil-dalil tersebut adalah dituntut untuk mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dituntut diminta dari orang-orang yang diajak bicara dengan ayat tersebut, dituntut bagi mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari tauhid al-iradiyyu at-talabi, ya, penamaan lainnya adalah tauhid al-uluhiyah. Kalau enggak mau bingung apa? Langsung aja tauhid al-uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam peribadatan kepadanya. Kemudian al-mabniyyu ala tauhidil ma'rifah wal itsbat. Yang mana tauhid tadi yang kita simpulkan dengan tauhid apa? Uluhiyah itu mabniyyu, terbangun di atas tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Ya, terbangun di atas tauhid al-ma'rifah, pengetahuan, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Ini tauhid apa? Ar-rububiyah. Wal itsbat, dan penetapan berkaitan dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Tauhid uluhiyah tersebut, ya, itu muncul dari tauhid apa? Ar-rububiyah dan asma was sifat. Ya, tatkala hamba tersebut telah meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang menciptakan, menghidupkan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki, maka mengharuskan bagi dia untuk menyerahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah, ya. Tidaklah pantas dia menyerahkan ibadah tersebut kepada sesuatu yang tidak menciptakan dia, ya. Tidaklah pantas dia menyerahkan ibadah tersebut kepada sesuatu yang tidak memberikan rezeki kepada dia. Dipahami insyaallah? Baik. Kemudian kata beliau, wa ja'ala asy-syahadata lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam bir-risalati wal-'ubudiyyati
makrunatan bisyahadati lillahi bitauhid. Dan beliau rahimahullah bersyahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan beliau mengatakan apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, kita lihat dulu apa ucapan beliau. Beliau mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, gitu. Dan beliau bersyahadat kepada Rasul, ya, mempersaksikan akan risalahnya. Dia adalah seorang apa? Rasul, mempersaksikan pesan yang dibawa oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia kemudian menjadi seorang apa? Ar-Rasul wal ubudiyyati, dan mempersaksikan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang menyerahkan ubudiyah, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan dia adalah seorang hamba, al-abdu, maka menunjukkan dia adalah orang yang apa? Menghambakan diri kepada Allah. Dia sebagai hamba yang menghambakan diri kepada Allah dengan menyerahkan segala ibadah kepadanya. Ya. Karena dalam ucapan beliau, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu, hambanya, gitu ya. Adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya. Kata beliau, wa ja'ala asy-syahadata lirrasul sallallahu alaihi wasallam birrisalati wal ubudiyyati makrunatan bisyahadati lillahi makrunatan bisyahadati lillahi bitauhid. Dalam keadaan syahadat beliau tersebut telah tergandengkan sebelumnya dengan apa? Syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan beliau mengatakan sebelumnya wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kan gitu ya. Dalam keadaan sebelum tergandengkan dengan syahadat kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kenapa demikian? Beliau gandengkan lil isyarati ila annahu la budda min kullin minhuma fala tughni ihdahuma 'anil ukhra. Ini sebagai isyarah, ya, memberikan isyarat kepada kita bahwasanya mesti, ya, min kullin minhuma. Tatkala seorang bersaksi, ya, itu mesti dia bersaksi dengan keduanya. Bersaksi dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Fala tughni ihdahuma 'anil ukhra. Maka kemudian tidaklah salah satu dari syahadat tersebut tercukupkan yang kemudian tidak butuh dengan syahadat yang lainnya. Mesti seorang yang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seorang adzan, iqamat, mesti digandengkan itu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu kata beliau, walihada qarana bainahuma fil adzan. Oleh karena itu qarana bainahuma, Allah Subhanahu wa taala qarana, menggandengkan antara syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fil adzan, ketika kita adzan, ya. Karena memang keduanya sangat saling terikat. Wa fit tasyahhud, dan tatkala kita tasyahhud, ya, baik tasyahhud ketika salat dan tasyahhud ketika hamba tersebut ingin masuk Islam, dia mesti, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata beliau, wa qala ba'duhum fi tafsir qoulihi ta'ala, dan sebagian mereka berkaitan dengan tafsir firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarh ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat untukmu dzikrak, ya, penyebutan engkau. Maksudnya adalah, dan kami tinggikan qadrak, ya, dan kami tinggikan derajat engkau. Maksudnya gitu, ya. Dan kami disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, maksudnya adalah a'alaina qadrak wa ja'alna laka ats-tsanaa'a al-hasan al-'ali alladhi lam yasil ilaihi ahadun min khalq, gitu, ya. Kata beliau, maksudnya adalah kami tinggikan derajat engkau, kedudukan engkau, dan
kami berikan kepada engkau as-sana, pujian yang begitu bagus, al-ali, yang begitu tinggi, yang posisi pujian tersebut tidak ada seorang dari makhluk pun sampai kepadanya. Ya, posisi kedudukan engkau dan pujian tersebut tidak ada seorang makhluk pun yang sampai pada hal tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, wa rafa'na laka dzikrak, yakni sebagian mereka menafsirkan dari wa rafa'na laka dzikrak karena ada penafsirannya adalah apa? Oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, dan kami tinggikan kedudukan engkau. Ya. Dan kami tinggikan kedudukan engkau. Dan kami jadikan pujian yang terbaik, tertinggi, ya, atas engkau, tidak ada seorang makhluk yang bisa mencapainya. Penafsiran yang lain oleh sebagian mufassir dengan mengatakan la udhkaru illa dzukirta ma'iyya. Ya, menafsirkan bahwasanya Allah menyatakan di sini, maksudnya Allah menyatakan udhkaru, tidaklah saya disebut illa dzukirta ma'i, kecuali engkau pula akan disebut bersamaku. Ya, tatkala kita mengatakan masuk Islam, seorang masuk Islam, maka dia akan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kan gitu. Tatkala orang adzan, maka mesti digandengkan penyebutan Allah, kemudian setelah itu penyebutan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula tatkala kita khutbah, kita mulai dengan apa? Alhamdulillah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, dan syahadat Muhammad Rasul, dan selainnya. Dan selainnya. Apa yang disebutkan oleh sebagian mufassir ini itu berdasarkan dalam sebuah hadis. Berdasarkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Ajurri. Ya. Kan disebutkan tadi, la uzkaru, saya tidaklah disebutkan kecuali engkau juga disebutkan bersamaku. Itu berdasarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ajurri di dalam Asy-Syariah, kemudian Al-Baghawi, dari sebuah jalan rawi Ibnu Lahiyah. Kemudian ke atas, naik ke atas lagi Darraj, ya, Darraj. Ada Ibnu Lahiyah dan Darraj. Dan Ibnu Lahiyah ini adalah dhaif, ya, dhaif, ya. Ibnu Lahiyah dhaif, ditambah lagi di atasnya gurunya Darraj dhaif. Terlebih lagi ternyata dia ngambil dari Darraj, ambil dari yang ke atas, itu menambah lagi kedhaifan Darraj, gitu ya. Ternyata ada jalan yang lain, yang sederajat dengan Ibnu Lahiyah, ngambil dari Darraj. Bisa dikatakan mungkin satu sezaman ataukah seleting, ngambil dari satu guru Darraj. Ya, kalau kalau misalnya Ibnu Lahiyah dhaif dan misalnya Darraj sahih, orang tidak dhaif, maka bisa kuat terangkat menjadi hasan li ghairi, ya. Akan tetapi ternyata Darraj sudah dhaif, maka tidak kemudian terangkat menjadi hasan li ghairi. Kesimpulannya hadis tersebut adalah dhaif. Hadis tersebut sampai jalurnya ke Abi Sa'id Al-Khudri, ya, sampai jalurnya ke Abu Sa'id Al-Khudri, yang pada akhir hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza dzukirta ma'i." Gitu ya. Apabila saya disebut, engkau juga wahai Muhammad akan disebutkan bersamaku. Ya. Akan disebutkan bersama. Hadisnya dhaif, tapi kalau kita lihat maknanya benar, ya. Ya, kita lihat maknanya itu benar. Kita lihat maknanya demikian benar. Kalau kita azan mesti kita sebutkan nama Allah, kemudian namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian seterusnya pada beberapa tempat. Baik. Kemudian kata beliau, wa innama jam'a lahu baina wasfai ar-risalati wal 'ubudiyyati li'annahuma a'la ma yusafu biha al-'abdu. Dan hanyalah dia menggabungkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua sifat yang dimiliki kepadanya,
Sifat yang pertama, dia membawa ar-risalah sebagai seorang rasul. Sifat yang kedua, dia adalah seorang hamba yang menyerahkan ya sesembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dikatakan abduhu. Ya kan gitu ya. Kemudian dikatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan gitu ya. Digabung. Kenapa digabungkan dua sifat ini? Dia sebagai seorang rasul dan dia sebagai seorang hamba. Ya. Dia sebagai seorang rasul dan dia sebagai seorang hamba. Kata beliau li'annahuma a'la ma yusafu bihil abdu. Karena kedua sifat tersebut merupakan sifat yang paling tinggi derajatnya, ketika hamba tersebut diberikan sifat dengannya. Ya, derajat yang paling tinggi yang disifati hamba adalah apa? Dia sebagai seorang rasul dan dia sebagai hamba yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, gitu ya. Dengan mentauhidkannya. Kata beliau, wal ibadatu. Beliau menyebutkan tadi tentang hamba ya. Rasulullah sebagai seorang hamba. Kemudian nanti bercabang lagi penghambaan diri. Penghambaan diri berarti menyerahkan diri beribadah kepada Allah gitu ya. Nah, dijelaskan lagi apa tuh al-ibadah ya. Dijelaskan lagi tentang ibadah. Kata beliau, wal ibadatu hiya al-hikmatu allati khalaqallahu al-khalqa li ajliha. Dan ibadah merupakan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya disebabkan hal tersebut. Merupakan apa? Hikmah yang muncul atau yang ditujukan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ya. Apa tujuannya? Apa hikmah yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya? Yaitu apa? Al-ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kata agar yang kita terjemahkan tadi berarti tujuan. Kenapa diciptakan jin dan manusia? Tujuannya karena sebuah hikmah yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata. Gitu. Kemudian kata beliau, "Fakamalul makhluk fi tahqiqi tilkal ghayah." Maka kesempurnaan makhluk itu dia dapati tatkala dia mewujudkan dengan sebenar-benarnya tujuan atau hikmah, tujuan penciptaan dia sebagai seorang makhluk. Kalau dia mau menjadi makhluk yang sempurna, maka dia harus menjalankan, ya, mewujudkan dengan sebenar-benarnya tujuan dia diciptakan sebagai seorang makhluk. Apa itu? Beribadah kepada Allah, ya. Dia harus mewujudkan dengan sebenar-benarnya peribadatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kullama izdada al-'abdu tahqiqan lil-'ubudiyyah izdada kamaluhu. Oleh karena itu, setiap kali hamba bertambah keadaannya di dalam apa? Mewujudkan dengan sebenar-benarnya penghambaan diri dia kepada Allah, maka semakin bertambah juga, ya, kesempurnaan dirinya. Maka akan semakin bertambah pula, kata beliau, kesempurnaan dirinya, wa alat darajatuhu, dan kemudian bertambah pula, ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza dzakara Allah nabiyahu bilaqal 'abdi. Oleh karena itu, karena perkara yang beliau sebutkan tadi, tatkala penghambaan diri hamba semakin bertambah, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebut nabinya dengan sebuah laqab, ya, dengan sebuah julukan, dengan al-'abd, ya, sebuah penamaan dengan seorang hamba, karena memang beliau mencapai derajat penghambaan yang tinggi, ya, mencapai
derajat penghambaan yang tertinggi mengalahkan yang lainnya. Fi asma'i ahwalihi, fi asma' ahwalihi wa asyrafi maqamatihi. Bersamaan dengan itu, apa yang beliau miliki berupa asma ahwalihi, berupa keadaan-keadaan yang asma, keadaan-keadaan beliau yang begitu tinggi derajatnya, wa asyrafi maqamihi, dan pada kedudukan beliau yang begitu mulia, ya, keadaan-keadaan beliau yang menunjukkan tingginya derajat beliau, dan demikian pula kedudukan beliau yang begitu mulia, ya, kal isra'i bihi, seperti keadaan beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimi'rajkan, ya. Diisrakan ke mana? Diperjalankan di malam hari ke Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ketika beliau diisrakan tersebut, dan ini menunjukkan apa? Kedudukan yang mulia. Ya, Allah Subhanahu wa taala menamakan dia sebagai seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat, subhanalladzi asra bi 'abdihi, gitu ya. Ya, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Siapa hambanya ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Wa qiyamihi bid da'wati ila Allah. Kemudian di antara kedudukan beliau yang mulia, ya, yang dengan itu pula beliau disebut sebagai seorang hamba, beliau berdiri untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Ketika itu beliau disebut sebagai seorang hamba dalam firman-Nya surat Al-Jin, ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, gitu ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, dan sesungguhnya tatkala dia Muhammad, tatkala dia hamba Allah tersebut, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qama, berdiri melaksanakan salat, yad'uhu, berdoa kepada Rabb-Nya. Kemudian kedudukan yang mulia lagi, atau perbuatan beliau yang mulia pula, wal ihya'i ilaihi, dan diwahyukan kepada beliau. Ketika itu pula beliau disebut sebagai seorang hamba, ya. Itu dalam surat An-Najm, fa'auha ila 'abdihi ma auha. Maka dia mewahyukan kepada hambanya. Siapa hambanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang diwahyukan kepadanya. Wa tahaddi billadzi unzila alaihi. Kemudian kedudukan yang lain yang begitu mulia yang beliau miliki dan beliau lakukan adalah beliau ketika itu menantang orang-orang musyrikin agar mereka bisa mendatangkan ayat yang kemudian bisa melawan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, menentang orang-orang musyrikin untuk mendatangkan ayat yang kalau bisa menyamai Al-Qur'an, ya, kalau bisa menandingi Al-Qur'anul Karim. Ketika itu, ya, beliau juga disebut sebagai seorang sebagai seorang hamba, ya, sebagai seorang hamba. Yang ini menunjukkan kemuliaan yang besar tatkala beliau dinamakan sebagai seorang hamba. Allah berfirman berkaitan dengan hal tersebut dalam surah Al-Baqarah, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala 'abdina. Dan jika kalian di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisurah, maka datangkanlah satu surat, gitu ya. Ya, Allah menyebutkan dalam ayat ini sebagai seorang hamba, ya, sebagai seorang hamba. Berangkat dari hal tersebut, dia sebagai seorang hamba, maka tidak kita berlebihan di dalam memuji beliau. Memang beliau memiliki kemuliaan yang besar, kedudukan yang tinggi, diperjalankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian diangkat ke langit. Kemudian tadi salat kepada Allah, diwahyukan kepada Allah Azza wa Jalla, dan beberapa sifat yang lainnya. Tapi bersama dengan itu harus kita meyakini dia adalah seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah, yang kemudian kita tidak boleh menghambakan diri kepadanya, ya. Kita menghambakan diri kepada siapa? Kepada zat yang beliau menghambakan diri kepadanya. Kata beliau, wa nabbaha biwasfi al-'ubudiyyah aidan. Wa nabbaha, dan dia memberikan sebuah peringatan bahwasanya beliau hanya memberikan sifat al-ubudiyah, ya, sifat ubudiyah, tidak sampai pada sifat al-uluhiyah. Ila raddi 'ala al-ahli al-ghulu, memberikan peringatan
terhadap sifat tersebut dengan sifat tersebut di dalam membantah ahlil ghulu, orang-orang yang berlebihan. Alladzina qad yatajawazuna birrasul, yang mereka telah berlebihan ya terhadap Rasulullah SAW, qadrahu, berkaitan dengan kedudukannya, berlebihan di dalam apa? Menempatkan Rasulullah, ya, berlebihan dalam menempatkan Rasulullah SAW dengan sifat al-ubudiyah ini tadi. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang berlebihan tadi, ya, orang-orang yang berlebihan tadi di dalam menempatkan kedudukan Nabi SAW sampai tingkat apa? Al-uluhiyah, penyembahan. Kata beliau, wa yarfa'unahu ila martabatil uluhiyah, dan mereka mengangkat Nabi SAW kepada tingkatan al-uluhiyah, ya, tingkatan apa? Dijadikan sebagai seorang yang diserahkan kepadanya ibadah. Paham sini? Dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Azza wa Jal, kama yaf'alu dhullalu as-sufiyyah wa qabbahahumullah, ya, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat dari kalangan sufiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelehkan mereka. Yang sebagian kelompok Islam, mereka berlebihan, ya, mengangkat Nabi SAW sebagai apa? Sebagai seorang yang diibadahi. Bukan itu saja, sebagian sahabat demikian pula, ya, sebagian sahabat demikian pula, ya, oleh sebagian kelompok Islam. Kata beliau membantah hal tersebut, menukilkan ucapan Nabi SAW, ya, membantah akan perlakuan orang-orang yang berlebihan tadi kepada Nabi SAW. Beliau pun menukilkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab, dan perlu diketahui bahwasanya hadis tersebut tidak diriwayatkan oleh Muslim. Kan ada sebagian kitab, contohnya Kitab Tauhid, beliau menyebutkan diriwayatkan oleh akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan tetapi hadisnya hanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadisnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian tutruni, bersikap berlebihan kepadaku, ya, bersikap berlebihan kepadaku di dalam memuji dan berdusta di dalam pujian tersebut. Berdusta di dalam pujian tersebut yang mana orang-orang Nasrani tersebut, ya, yang mana beliau pada zaman ini sudah terangkat, ya, pada derajat al-uluhiyah, ya, derajat al-uluhiyah. Kata Nabi SAW, la tutruni, janganlah kalian berlebihan di dalam memujiku dan berdusta di dalam memujiku. Ini sebenarnya disebutkan oleh Syekh Fauzan, ya. Kama atratin nasara ibn Maryam, sebagaimana sikap berlebihannya an-nasara terhadap ibn Maryam di dalam memuji siapa? Ibn Maryam. Siapa Ibn Maryam? Anaknya Maryam, Isa alaihissalam, ya. Berlebihannya mereka sampai mengangkat pada derajat ketuhanan, derajat sebagai zat yang disembah. Wa innama ana abdun, dan sesungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluhu, maka katakanlah dengan mensifati saya, hanyalah saya sebagai seorang hamba dan rasulnya, ya. Dengan mensifati saya hanyalah seorang hamba dan rasulnya, tidaklah kemudian sampai kepada derajat sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara kepada Isa alaihissalam. Kata beliau, wal maqsudu an hadhihi syahada tadammanu i'tiraf al-'abdi bi kamali 'ubudiyyati li rabbih wa kamali risalatihi wa annahu faqa jami'al bashari fi kulli khaslatin kamaluhu. Dan maksud dari syahadat tersebut yang diucapkan oleh siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pada ungkapan ini, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu, untuk kalimat abduhu.
Dan maksudnya adalah dari syahadat sini adalah sungguhnya syahadat tersebut mengandung i'tiraf, pengakuan seorang hamba bikamali ubudiyyatihi di rabbih. Ya, pengakuan seorang hamba akan kesempurnaan penghambaan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabb-nya, kepada Rabb-nya. Jadi tatkala hamba tersebut mengatakan wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, berarti dia mengakui, menetapkan ya akan kesempurnaan Rasulullah SAW sebagai apa? Seorang hamba yang menghambakan diri kepada Rabb-nya. Kemudian yang kedua, dia mengakui kamali risalatihi, kesempurnaan ya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa annahu faqa jami'al bashari fi kulli khoslatin kamaluhu. Dan bahwasanya dia mengakui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kesempurnaan sifat tersebut, kesempurnaan sifat tersebut itu berada di atas seluruh makhluk pada setiap sifat-sifat beliau, ya, berada pada seluruh makhluk, ya, bashar, manusia, pada seluruh sifat-sifat beliau, berada pada di atas seluruh manusia pada seluruh sifat beliau. Kata beliau, wala tatimmu hadhihi syahadatu hatta yusaddiqahu al-'abdu fi kulli ma akhbara bihi. Kalimat ini menunjukkan bukan cuma dengan lisan saya kita wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, tidak. Oleh karena itu kata beliau, wala tatimmu hadhihi syahadat, tidaklah sempurna persaksian tersebut sampai hamba yang bersaksi tadi membenarkan ya setiap apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti konsekuensi dari syahadat tersebut dia harus apa? Membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuti'ahu fi kulli ma amara bihi. Kemudian yang kedua, dia mentaatinya pada seluruh apa yang dia perintahkan, wa yantahi amma naha anhu, dan dia tidak melakukan sesuatu yang beliau larang, tidak melakukan sesuatu yang beliau larang. Yang dengan itu sempurnalah syahadat seorang, ya, sempurnalah tatkala dia mengatakan wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita cukup insyaallah sampai sini karena sudah waktu. Barakallahu fik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.